Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Imam Mas Arum selaku dosen pengampu mata kuliah Rektorika Dakwah, yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen IAIN Salatiga, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di acara pada siang hari ini tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa memberikan keberkahan kerahmatannya kepada kita hingga yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pidato yang bertema akhlak terpuji. Apakah itu akhlak terpuji? Bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik? Mari kita simak pidato pada siang hari ini. Kemajuan ilmu teknologi menyebabkan berkembangnya pula perubahan gaya hidup dan pola pikir masyarakat secara signifikan dalam berbagai aspek. Perubahan tersebut satu sisi membawa kemudahan dan di sisi lain menimbulkan kegelisahan. Kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kegelisahan karena terjadinya pergeseran tatanan nilai-nilai akhlak yang ada di dalam masyarakat sebagai dampak dari faktor eksternal, dengan masyarakat yang telah membuka diri dan menyerap beberapa nilai dari luar. Ini juga bisa menimbulkan rusaknya tatanan akhlak atau krisis akhlak sebagai seorang muslim maupun muslimah, yang dimana akan kehilangan jati diri dan bisa terjerumus ke dalam tindakan yang tidak terpuji, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pelecehan seksual, perampokan, hingga menghilangkan nyawa seseorang. Akhlak sangat penting untuk kehidupan seorang muslim, baik secara pribadi maupun masyarakat, karena dengan akhlak seseorang dapat menyempurnakan kepribadiannya. Maka dari itu, setiap aspek ajaran Islam berorientasi pada pembinaan dan pembentukan akhlak yang mulia dan karimah. Untuk memahami pengertian akhlak secara menyeluruh, ada dua cara yang perlu ditempuh. Yang pertama, dilihat dari segi bahasa etimologi, dan yang kedua dilihat dari segi istilah atau terminologi. Dilihat dari segi bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang dalam bahasa Arab, kata akhlak merupakan jamak dari kata khulqun yang mengandung arti tabiat, yaitu sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki atau tanpa kemauan atau tanpa diupayakan. Ini berarti murni ya. Yang kedua, secara singkat kata akhlak berarti kesopanan dan agama budi pekerti. Terdapat pula kata akhlakul karimah yang memiliki arti perbuatan mulia lagi terpuji yang diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam yang dapat kamu pahami pada buku komik akhlak Al-Quran yang dikemas dalam bentuk komik animasi sehingga lebih menyenangkan untuk dibaca atau dipahami. Itu merupakan bentuk dari motivasi atau bentuk dari pengarang agar kita bisa membaca dengan asik ya. Dengan kita membaca seperti itu, kita dapat memahami apa sih itu akhlak terpuji dan apa sih manfaatnya kita membaca itu gitu. Akhlak yaitu tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Untuk lebih jelasnya, ada perbedaan tentang akhlak dan ilmu akhlak. Kalian bisa membacanya di buku-buku komik atau buku lainnya seperti fikih, akhlak terpuji gitu. Misalnya kan udah dibentuk dari buku yang berbentuk animasi itu. Itu mendorong atau memotivasi kita agar kita tuh rajin-rajin untuk membaca. Selanjutnya, contoh akhlak terpuji pada Allah yaitu bertaubat, bertawakal, bersyukur, dan bersabar.
ya bertaubat itu seperti kita melakukan kesalahan yang sangat besar, dan Allah itu kan kalau kita melakukan kesalahan mestinya marah ya, Allah marah kepada kita. Sebisa mungkin kita tuh melakukan sholat taubat atau bertaubat kepada Allah. Kita beristighfar, meminta kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, meminta maaf kepada diri kita, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Selalu meminta atau meminta kepada Allah agar diri kita itu tertolong dari sifat-sifat seperti itu, agar kita juga tidak terjerumus ke dalam hal-hal bermaksiat seperti itu. Yang kedua itu bertawakal. Kita diajar di dalam Muslim itu kan juga diajarkan kalau kita selalu bertawakal kepada Allah. Apapun yang kita minta itu kita harus usaha dan kita harus berdoa. Nah, dalam doa itu kita harus bertawakal. Kita meminta terus kepada Allah. Dibarengi dengan usaha dan doa, kita harus meminta terus agar Allah itu tahu kalau keinginan kita itu seperti itu gitu. Yang ketiga bersyukur. Apapun yang diberikan Allah untuk kita seperti cobaan atau rezeki, jodoh ataupun yang lainnya, kita harus bersyukur, karena pada bersyukur itu kita menjadi lebih lega. Manfaat dari bersyukur itu subhanallah itu sangat baik banget, baik sekali untuk diri kita, baik sekali untuk kehidupan kita. Apabila kita pandai-pandai bersyukur itu, insya Allah kehidupan kita itu lurus, jalannya lurus, selalu diberikan pertolongan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Yang terakhir bersabar. Apapun yang diberikan oleh Allah termasuk cobaan itu, kita harus bersabar. Kembali lagi ke bertawakal itu, kita harus meminta pertolongan kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meminta petunjuk dari Allah, meminta jalan yang terbaik dari Allah. Selanjutnya, contoh akhlak terpuji kepada sesama manusia, menjaga hubungan baik, berkata benar, tidak meremehkan orang lain, bersangka baik, memberi kasih sayang sesama manusia atau sesama muslim muslimah. Nah, itu contohnya kita bersosialisasi di rumah, di tetangga misalnya. Kita mengajarkan hal-hal yang baik. Apa yang kita dapat dari misalnya dari kuliah ini, kita memberikan contoh yang baik untuk di desa kita, di masyarakat kita, sehingga kita bisa dipandang baik. Maksudnya kita bisa dipandang baik itu berarti mereka beranggapan kalau kita sekolah itu berguna memberikan contoh yang baik untuk perilaku-perilaku yang mungkin mereka belum bisa melakukan. Nah, sebisa mungkin kita bisa mencontohkan. Yang terakhir, contoh akhlak terpuji kepada diri kita sendiri atau qanaah, menerima apa adanya pemberian dari Allah, itu bersyukur ya, kembali lagi ke terpuji kepada Allah. Berdoa kepada Allah itu bertawakal, sabar dengan ketentuan Allah itu bersabar, tawakal kepada Allah rendah hati. Sebagai seorang muslim kan kita harus diajarkan untuk rendah hati, tidak menyombongkan diri. Maksudnya kita harus selalu rendah hati, harus selalu tidak boleh mencaci maki sesama muslim. Kita sebaiknya itu harus saling membantu, saling memberi kasih sayang, saling memberi bantuan, saling bergotong royong gitu. Kita harus kita harus berbuat baik kepada sama muslim walaupun mereka itu tidak baik kepada kita, perilaku mereka tidak baik pada kita, tapi sebisa mungkin kita harus memberikan yang terbaik untuk mereka, karena setiap perbuatan itu kan sudah ditentukan, sudah di batasan itu kan sudah ada balasannya sendiri dari Allah. Maka dari itu setiap harinya tuh kita harus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, agar Allah juga melindungi kita, agar Allah juga memberikan jalan kepada kita, memberikan jalan yang terbaik, agar Allah juga selalu menuntun kita menuju jalannya yang terbaik dan menjauhkan kita dari kemaksiatan. Itu dulu, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan kerahmatannya kepada kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.